Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat berjumpa kembali di e-learning mata kuliah perpajakan 1 pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas mengenai PPh pasal 4 ayat 2. Rekan-rekan semua, setelah kita mempelajari materi ini, kita diharapkan mampu menjelaskan mengenai objek, tarif, dan mengerjakan penghitungan PPh pasal 4 ayat 2. Selanjutnya, objek PPh pasal 4 ayat 2 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, itu diantaranya adalah yang pertama penghasilan berupa bunga deposito, yang kedua penghasilan berupa bunga tabungan, yang ketiga, penghasilan berupa diskonto sertifikat Bank Indonesia. Yang keempat, penghasilan berupa bunga simpanan koperasi. Selanjutnya yang kelima, penghasilan berupa hadiah undian. Ini dikenakan tarif 25% dari nilai yang diperoleh. Kemudian yang keenam, penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Terus secara umum sekarang tarifnya turun dari sebelumnya 5% menjadi 2,5% dari nilai pengalihan. Yang ketujuh, penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan, tarifnya 10% ini dari nilai sewa. Yang kedelapan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Yang kesembilan, penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Dan yang ke-10, penghasilan tertentu lainnya berdasarkan peraturan pemerintah. Selanjutnya rekan-rekan semua terkait tarif PPh pasal 4 ayat 2, ada beberapa yang akan saya sampaikan, namun untuk detail silahkan nanti melihat di modulnya. Atas penghasilan berupa hadiah sesuai Per 1 tahun 2015, tarifnya adalah 25% kali jumlah brutonya. Selanjutnya, atas transaksi sewa tanah dan atau bangunan sesuai Kep Dirjen Pajak 227 tahun 2002, tarifnya 10% dari nilai bruto sewa tanah dan atau bangunan tersebut. Selanjutnya, atas transaksi pengalihan tanah ya dan atau bangunan sesuai PP 34 tahun 2016, 2,5% kali jumlah bruto nilai pengalihan. Kemudian ada juga yang tarifnya 1% itu kali jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian ada yang dikenakan tarif 0% kali nilai pengalihan. Ini apabila kepada pemerintah, BUMN atau BUMD untuk kepentingan umum. Selanjutnya, rekan-rekan semuanya, penghasilan dari transaksi usaha jasa konstruksi sesuai PP 40 tahun 2009, berapa tarifnya adalah pertama 2% kali nilai kontrak jasa konstruksi. Ini bagi pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Sedangkan untuk yang memiliki kualifikasi usaha menengah atau besar, tarifnya 3%. Dari nilai kontrak. Sedangkan yang tidak memiliki kualifikasi 4%, juga 4% dikenakan dari nilai kontrak perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha. Rekan-rekan semuanya, ini ada contoh case yang saya sampaikan, mungkin contoh latihan-latihan lainnya silakan bisa lihat di modul. CV Berkah Jaya, sebuah badan usaha memiliki NPWP dan kualifikasi usaha kecil, menerima penghasilan atas pelaksanaan jasa konstruksi pembuatan sekolah yang diserahkan ke Dinas Pendidikan Kota Bantul dengan nilai 1 miliar rupiah. Hitunglah besarnya PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong Dinas Pendidikan Kota Bantul atas penghasilan yang diterima oleh CV Berkah Jaya. Jawabannya adalah, kita ketahui jumlah pembayaran 1 miliar, maka PPh pasal 4 ayat 2 yang dikenakan adalah 2% kali 1 miliar rupiah, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Kenapa 2%? Karena CV Berkah Jaya memiliki kualifikasi usaha kecil. Oke, demikian rekan-rekan semua yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.